Salam selamat pagi warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali lewat program Voice of Victory saat teduh pagi. Dan saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Kerinduan hati kami Tuhan hanya berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku, dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekat di hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Kerinduan hatiku tinggal dalam rumah-Mu selamanya, selamanya. Kau yang sangat berharga, Kau di tempat pertama di hatiku, di hidupku. Amin. Dan ku takkan berpaling dari jalan-Mu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia, ku inginkan selamanya melekati hati-Mu. Biarlah Kau yang bertahta, penuhi hati dan jiwa, ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Oh, hanya Kau Tuhan, ku mau melekat
dan ku takkan berpaling dari jalanmu, dan ku takkan tinggalkan Engkau Tuhan, lebih dari segala harta, lebih dari isi dunia. Ku inginkan selamanya melekat di hatimu. Biarlah Kau yang bertata, penuhi hati dan jiwa. Ku tinggikan selamanya melebihi segala jalanku. Jalanku ku tinggikan Engkau Yesus. Baik warga kerajaan Allah, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan, tema bulan kita ini adalah tema bagaimana kita memasuki yang namanya lembah pemurnian. Tentunya ketika kita memasuki lembah pemurnian ini berbicara tentang sesuatu keadaan atau situasi yang memang sangat-sangat tidak mengenakan bagi setiap kita yang menjalani itu. Tetapi pagi hari ini ketahuilah, apapun yang sementara kita hadapi, proses apapun itu dalam kehidupan kita, itu tidaklah untuk menghancurkan engkau dan saya, tapi itu untuk mendatangkan yang namanya suatu pemurnian dalam kehidupan kita. Saya teringat kepada satu peristiwa dalam perjalanan iman kekristenan dalam firman Tuhan, di mana kita bisa melihat kisah daripada Abraham. Abraham kita kenal dengan sebagai bapa orang yang beriman, tapi ketika dia mencapai sebagai seorang bapa yang beriman, itu bukanlah merupakan satu proses yang mudah yang dihadapi oleh Abraham. Ada satu ujian kemurnian iman di situ. Ketika Abraham diberikan anak perjanjian Ishak, tidak berhenti sampai di situ. Allah masih lagi menguji Abraham untuk membuktikan apakah sungguh-sungguh Abraham mengasihi dan mencintai akan Tuhan. Ketika Abraham memperoleh Ishak, Allah masih menguji lagi Abraham untuk meminta Ishak dipersembahkan. Tapi kita lihat bagaimana respon daripada Abraham ketika Allah memerintah itu. Dia tidak bertanya kenapa dan kenapa, tapi dengan segenap hati Abraham mengikuti perintah Tuhan. Dan ketika Abraham mulai mempersembahkan Ishak, Allah bersuara dari surga. Kata Allah kepada Abraham, 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 cukup, jangan engkau persembahkan anakmu itu lagi, sebab aku telah melihat dan aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi akan aku. Jadi warga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan, lembah pemurnian ini adalah tujuan ilahi yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-7 mengatakan untuk membuktikan kemurnian iman kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi akan Dia. Rasul Petrus memakai satu analogi, yaitu pemurnian dari logam mulia, yaitu emas. Emas itu akan dibuktikan asli atau palsu ketika dia dibakar di dalam api.
Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita memasuki lembah pemurnian ini. Ada hal-hal yang tidak enak. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Ada hal-hal yang memang itu dikatakan mendatangkan duka cita dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun yang nyaman dalam kehidupan kita. Tetapi ketahuilah, tujuan Allah cuma satu. Supaya apa warga kerajaan Allah? Dia ingin melihat apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang murni kepada Dia. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dari pihak Allah telah membuktikan bahwa Dia begitu mengasihi dan mencintai kita lewat karyanya di atas kayu salib. Sekarang bagian kita ketika kita memasuki lembah pemurnian, maukah kita juga mau mengatakan sama seperti Abraham, ini aku Tuhan, ini hidupku, dan aku mau. Keluarga kerjaan Allah diberkati Tuhan. Lembah pemurnian bukanlah untuk menghancurkan hidupmu dan hidupku, tetapi lembah pemurnian adalah sebuah masa, sebuah waktu yang cuma sementara untuk kita bisa membuktikan real cinta kasih kita kepada Tuhan, dan iman yang telah teruji itu lebih berharga nilainya daripada emas murni yang sekalipun dia lolos dari perapian itu, tapi itu tidak kekal. Tetapi iman yang murni, yang telah diuji, yang telah lolos dari perapian itu dikatakan kekal. Karena itu warga kerajaan Allah, tenangkan hatimu, teduhkan hatimu, dan biarkanlah hidupmu di bawah tangan Allah yang kuat. Karena cuma satu tujuan ilahi dalam kehidupan kita. Pemurnian itu sekali lagi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatakan kemurnian imanmu. Sama seperti tadi Tuhan berkata, aku telah mengetahui Abraham bahwa engkau mengasihi aku. Demikian pula Dia mau mengatakan kepada kita, aku telah mendapati engkau, anakku, bahwa engkau sungguh-sungguh mengasihi aku. Karena itu tetap semangat, tetap bersukacita menghadapi lembah pemurnian ini. Sebab di pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-6 tadi mengatakan cuma sementara dan kita pasti akan keluar. Dan ketika kita keluar, kita menjadi suatu mahakarya Allah yang ajaib dan agung untuk kita boleh menjadi berkat sama seperti Abraham sebagai bapa orang beriman. Demikian pula kita akan menyatakan iman dan kesaksian hidup kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Baik warga kerajaan Allah, izinkan saya berdoa buat kita pagi hari ini. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur. Sekarang mata kami, hati kami tahu bahwa Engkau punya tujuan yang mulia dan agung lewat lembah pemurnian ini. Karena itu biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu tetap ada dalam proses kehidupan kami, supaya kami tahu maksud-Mu adalah untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan ketika kami melewati hari ini, biarlah hati kami tetap penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut berkat-Mu hari ini. Haleluya. Amin.